Saya ketua partai, tidak di tim sukses, menghantarkan tim sukses. Ketua partai? Ya, ketua partai bidang pemenangan pemilu di Partai Golkar. Saya kira udah ketua Partai Golkar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, umat Islam ini memang biasa ramai. Ramainya umat Islam itu selalu disebabkan oleh dua hal. Kalau nggak salah paham, pahamnya salah. Selalu itu aja. Kalau nggak salah paham, ya pahamnya salah. Saya ingin menegaskan di sini, yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bukan Majelis Ulama Indonesia, bukan Ahmad Dhani, bukan Daniel Simanjuntak, juga bukan saya maupun Hamkaham. Bukan itu. Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ilmu tafsir. Yang paling tahu tentang teks, ya orang yang membuat teks itu sendiri. Dalam ilmu sastra, Mas Fadli senior saya di UI, ada namanya proses kreatif. Yang paling tahu tentang makna puisinya Taufik Ismail, ya Taufik Ismail. Bukan kita menerjemahkan seakan-akan. Karena itu kiai-kiai saya, guru-guru saya, ulama-ulama saya dulu, ketika memaknai Al-Quran saya ngaji, tidak pernah mengklaim dirinya paling benar. Selalu ditutup dengan satu kalimat, Wallahu a'lamu bimuradihi. Bahwa hanya Allah lah sesungguhnya yang paling tahu tentang maknanya, bukan orang lain. Karena itu kalau menjadi ulama, menjadi kiai, mengutip Al-Quran, jangan hanya mengutip dengan surat Al-Quran yang terjemahan. Man laisa syekh bil Quran wa syekhu syaitan. Barang siapa yang belajar Al-Quran tanpa guru, gurunya setan, multi interpretasi. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan si Buyani, ya si Buyani. Guntur bebas menafsirkan. Karena itu perlu tabayun. Malam ini dia menjelaskan, maksud saya nggak seperti itu. Yang paling tahu tentang apa yang disampaikan oleh Ahok di Pulau Seribu, ya Ahok, bukan orang lain. Itu ilmu tafsir, itu ilmu teks, hermeneutik. Karena itu dia tabayun. Dia menjelaskan, dia minta maaf, saya tidak pernah bermaksud menyakiti umat Islam, saya tidak bermaksud mengakukan seperti itu dilakukan. Pertanyaan saya, saudara saya Nasir Jamil tadi mengatakan perlu tabayun. Majelis Ulama Indonesia hari ini membuat keterangan itu yang katanya dijadikan lisensi. Apakah sudah melakukan tabayun, datang kepada Ahok atau memanggil Ahok? Maksudnya seperti itu. Tabayun itu harus memanggil orangnya, bukan berpendapat sendiri. Itu tabayun. Bukan berpendapat sendiri, itu tabayun. Ini saya sampaikan dengan kebenaran. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan, saya ingin mengutip sebuah hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, Khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya masaku pada masa Nabi Muhammad. Setelah itu masa sahabat. Setelah itu masa sahabat Bani Umayyah. Setelah itu masa sahabat Bani Abbasiyah. Setelah itu masa ulama dan sebagainya sampai sekarang. Ini adalah mana derajat kebaikan. Saya ingin bertanya, sejarah membuktikan Pak Karni tidak ngarang. Pada abad Bani Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah ke-16, Sultan Khalifah Al-Mu'tadid Billah pernah mengangkat seorang gubernur namanya Umar bin Yusuf, seorang Kristen taat, menjadi gubernur di Al-Anbar, Irak. Apakah di waktu itu tidak ada surat Al-Maidah 51 pada zaman itu?
Apakah pada masa itu tidak ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Maidah? Mohon maaf. Apakah ulama-ulama yang pada masa itu kalah soleh, kalah alim dengan ulama-ulama hari ini? Bukti kedua, saya ingin mengatakan, dari semua ayat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, hanya teks bahasa Indonesia saja yang memaknai bahwa aulia itu pemimpin. Bahasa Inggris tidak ada. Waktu ada betul-betul. Ya kan? Tidak ada seperti itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ini semua apa yang disampaikan Ahok itu tidak lepas dari konteks sosial hari ini. Sebelum Ahok dilantik menjadi gubernur menggantikan Pak Jokowi, sudah ada kok. Di ILC ini juga saya hadir yang mengatakan menolak Ahok jadi gubernur pada saat itu. Karena juga dengan ayat ini juga. Dan bahkan kemudian membuat gubernur tandingan. Saya ingin mengatakan, Indonesia ini negara Pancasila. Namanya negara Pancasila itu adalah hukum-hukum Islam, syariat Islam adalah harus kita hormati dalam konteks ranah privat. Tapi dalam konteks pengambilan keputusan ada konsensus bersama, misakon golizon yang namanya Pancasila itu. Di dalam Pancasila sudah jelas Muslim, non-Muslim boleh menjadi pemimpin, boleh menjadi apapun. Karena itu Bapak sekalian, fakta mengatakan yang menggunakan ayat Al-Maidah untuk menolak Ahok hari ini di masjid-masjid itu ada. Jangan mengatakan tidak ada. Di YouTube ada. Nah, karena itu apa yang disampaikan Ahok sudah jelas. Dia menyampaikan tabayun bahwa apa yang disampaikan itu tidak bermaksud melecehkan maupun menistakan Al-Quran, apalagi umat Islam, apalagi agama Islam, tidak bermaksud seperti itu. Itu jelas. Yang paling tahu tentang omongan Ahok, ya Ahok sendiri. Yang paling tahu tentang Al-Quran, yang paling tahu tentang Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu udah yang ada. paling tahu tentang si Buyani, ya si Buyani itu sendiri. Itu udah ada. Oke, karena itu sekalian, kalau kita ingin berpolitik sebagai negara Pancasila, ayo kita sepakat bersama-sama malam ini, hentikan penggunaan ayat-ayat untuk politik. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Ayat Al-Maidah multitafsir. Karena multitafsir tidak usah dipakai justifikasi untuk menistakan orang, untuk melawan orang dan sebagainya. Kita kembalikan cita-cita besar kita sebagai bangsa Indonesia. Mendirikan negara ini susah. Baik. Mempertahankan negara ini jauh lebih susah. Karena itu negara ini tidak boleh bubar hanya karena urusan-urusan sepele. Baik. Sekian, terima kasih. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu, saya gak izinkan siapapun. Berdirilah di samping seseorang ketika orang itu berbuat benar, tapi berpisahlah ketika orang itu berbuat salah. Abraham Lincoln. Saya sekarang ke Rasulullah. Pemirsa, sampai kita di ujung acara kita. Jangan minta maaf untuk menunjukkan perasaan Anda, tapi minta maaflah atas kebenaran. Edmund Burke. Kita mulai diskusi kita. Saya ke Nasir Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini dan juga pemirsa TV One, khususnya acara kita hari ini, malam ini, maksud saya, Bang Karni, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena Saudara Basuki Cahayapurnama ini katanya berasal dari Bangka Belitung Timur, dan orang Bangka itu identik dengan orang Melayu, dan orang Melayu biasanya suka berpantun, maka saya ingin menyampaikan pantun.
Bukan. Bangun rumah dari papan. Jaga papan, jangan hilang. Hati-hati menjaga lisan. Jika tidak, bisa hilang. Jadi kalau lisan kita tidak kita jaga, marwah kita bisa hilang. Wibawa kita bisa hilang, kehormatan kita bisa hilang, persatuan kita bisa hilang, kebinekaan kita bisa hilang, solidaritas kita bisa hilang, kepercayaan kita bisa hilang, bahkan demokrasi kita bisa hilang. Makanya pantun itu mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Nah, katanya jangan sampai kemudian ya, ucapan yang keluar dari mulut kita itu seolah-olah atau seolah dirancang untuk menistakan atau melecehkan agama di Indonesia ini, apalagi khususnya agama Islam misalnya. Nah, karenanya saya juga kadang-kadang heran, Pak Karni, media mainstream yang selama ini sangat jeli dan kritis terhadap pasal ujaran kebencian atau hate speech seolah-olah tidak memiliki nyawa dan terkubur di perut bumi. Itu satu hal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan soal memberi maaf. Di dalam Al-Quran yang saya ketahui, memberi maaf itu bukan pekerjaan yang mudah. Meminta maaf itu mudah. Memberi maaf itu butuh jiwa besar. Dan umat Islam di Indonesia saya pikir adalah mereka yang memiliki jiwa yang besar, memberikan maaf. Nah, karenanya kalau kemudian tadi Saudara Basuki Purnama, ya Cahaya Purnama, itu kemudian dinilai oleh MUI telah melakukan penistaan, penodaan. Saya pikir karena MUI itu adalah sumber rujukan umat, maka mereka melakukan apa yang disebut tabayun. Ya, mereka melakukan tabayun. Jadi saya melihat umat Islam ya yang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Basuki tersebut dianggap melecehkan mereka, maka MUI mengambil peran sebagai sumber rujukan umat. Mereka mengadakan musyawarah dan kemudian ada hasilnya dan disampaikan kepada umat. Dan itu yang saya katakan tabayun. Ya. Jadi tidak kemudian anarkis, meskipun sempat diprovok, ada gambar salib di masjid, ya, beberapa masjid di DKI Jakarta, tapi umat Islam di Jakarta ini tidak terprovok dengan aksi-aksi itu. Jadi ini sebuah jiwa yang besar sekali menurut saya. Nah, karenanya kalau kemudian tidak ada tabayun, maka akan timbul anarkisme dan itu akan merusak demokrasi kita. Nah, karenanya sekarang yang ingin kita kejar itu adalah bagaimana kemudian tabayun yang dilakukan oleh MUI dan kemudian tadi kata Tengku Zulkarnain ya sudah disampaikan kepada kepolisian, itu direspon dengan baik. Jadi polisi harus menunjukkan profesionalitas dan netralitasnya dalam ajang demokrasi itu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Fadlizon, ya, Rusgiani di Bali hanya gara-gara mengatakan jijik terhadap Canang, kemudian dia dihukum 14 bulan. Padahal menurut dia katakan itu spontan, tidak ada maksud untuk menistakan agama Hindu, spontan, bahkan disaksikan oleh 3 orang, tapi dihukum 14 bulan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa Basuki itu harus dihukum, tidak. Saya ingin katakan bahwa polisi harus profesional dan harus netral. Nah, karenanya kita harapkan ya kepolisian ya itu kemudian harus bisa adil, objektif, kemudian profesional dan bertanggung jawab dalam menangani kasus ini. Jangan diambang-ambang, karena itu akan menimbulkan ketidakpastian dan keadilan. Jadi, Bang Karni yang saya hormati, saya pikir hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa memang umat Islam di Indonesia, khususnya di Jakarta, sudah sangat dewasa menyikapi hal-hal seperti itu. Bayangkan kalau kemudian ada unjuk rasa, kemudian merusak, dan lain sebagainya. Itu akan memberikan image bahwa umat Islam tidak dewasa dalam menyikapi ini. Dan ini bukan pertama kali sebenarnya. Banyak peristiwa di mana kemudian Islam dilecehkan sebagai, tapi umat Islam tetap dewasa dalam menyikapi ini. Nah, karena kita adalah negara hukum, maka MUI dan kemudian beberapa elemen masyarakat kemudian masih percaya dengan hukum di negeri ini. Itu yang harus kita acukan jempol, Bang Karni. Masih percaya dengan penegakan hukum di negeri ini. Kalau mereka tidak percaya dengan penegakan hukum ini, sudah anarkis.
Tapi mereka masih percaya, bahkan MUI pun ya masih percaya dengan penegakan hukum sehingga melaporkan kepada kepolisian. Sebagai institusi penegak hukum, maka harus merespon ini dengan cepat. Ya, apalagi tadi kalau benar kata Ahmad Dhani bahwa Pak Tito misalnya pernah mengatakan bahwa mereka polisi menangani kasus-kasus itu berdasarkan opini masyarakat, ya kan? Itu artinya Bang Kardi yang saya hormati, ya, polisi ya harus menunjukkan bahwa mereka adalah profesional, modern dan terpercaya. Jadi sekali lagi memang kita katakanlah umat Islam di Jakarta ini sudah menyerahkan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, maka sudah saatnya kemudian kepolisian merespon ini dengan rasa adil, tanggung jawab, profesional dan objektif. Itu yang kita harapkan dan itu diharapkan oleh semua orang Indonesia. Demikian, terima kasih Bang Kardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.